Karena perdebatan ulama itu adalah apakah siku ini termasuk dibasuh atau sebelum siku. Saya ulang, apakah termasuk siku ini dibasuh atau sebelum siku ke ujung jari kita. Itu perdebatan ulama. Mayoritas mengatakan bahwa siku termasuk bagian yang disuruh basuh, atau sebagian tidak, hanya sebelum siku saja. Siku tidak termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahmatullah SWT, kita lanjut membaca hadis yang ke-46 di saya. Sebagian tetap 45. Sekali lagi tidak ada masalah beda nomor. Yang penting hadisnya kita baca berkesinambungan. Wabihi ilaqah wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdullah أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه دارقطني بإسناد ضعيف. Diriwayatkan oleh jalur sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berwudu itu air dipastikan sampai kepada kedua siku beliau, sehingga Nabi itu membasuhkan air kepada kedua siku beliau. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Kemudian Imam Baihaqi juga menyampaikan hadis yang sama, tapi tetap isnadnya sama dengan Imam Daraqutni. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang semakna dengan ini, yaitu hadis sahabat Abu Hurairah annahu tawadda'a hatta ashra'a fil 'adad wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, akhrajahu Muslim. Wa hadits Jabir asra' fi muwadhabah. Jadi ada hadis lain yang semakna dengan itu, yaitu hadis yang kita baca tentang umat Nabi akan datang ghurratul muhajjalin saat kiamat nanti. Ada belang di badan bekas wudu. Bahwa sahabat Abu Hurairah cerita saat beliau berwudu, beliau basuh tangan itu sampai ke lengan beliau, bahkan sampai kepada mohon maaf ketiak beliau. Kemudian beliau komen, beginilah aku lihat Rasulullah SAW berwudu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa redaksi. Yang keduanya menunjukkan Rasul kalau berwudu termasuk dibasuh kedua sikunya. Karena perdebatan ulama itu adalah apakah siku ini termasuk dibasuh atau sebelum siku. Saya ulang, apakah termasuk siku ini dibasuh atau sebelum siku ke ujung jari kita. Itu perdebatan ulama. Mayoritas mengatakan bahwa siku termasuk bagian yang disuruh basuh, atau sebagian tidak, hanya sebelum siku saja. Siku tidak termasuk. Nanti kita tengok argumennya. Hadis ini kata para ulama, yadullu hadis ala muwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala idkhal al-mirfaqain fi ghasl al-yadayn. Wa dhalika dalilul wujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa membasuh dengan menyertakan kedua siku. Karena selalu membasuh menyertakan kedua siku, ini berarti wajib kita lakukan. So Rasul nyaris tak pernah meninggalkan, selalu dibasuh dua siku beliau. Kemudian waqad dha'afahu al-muhaddithun ma'anna hukmi mujma' alaih. Hadis itu dianggap dhaif oleh para ulama hadis, padahal masalah ini ijma'. Fakana dalilan ala ghayati diqqatihim wa tahdihim. Ini menunjukkan bahwa para ulama hadis itu sangat detail dalam mengkaji sebuah masalah, dan mereka berusaha agar mendapati kebenaran dalam mengkaji setiap masalah ilmiah. Artinya para ulama hadis memandang hadis dhaif redaksi Jabir
tetapi memandang hukumnya sepakat bahwa siku masuk dalam wudu. Semestinya yang disepakati bukan hadis dhaif, dalilnya bukan hadis dhaif. Semestinya yang menjadi sepakatan ulama itu adalah hadis-hadis yang kuat argumentasinya, yang kuat untuk jadi landasan dalam berargumentasi. Tapi ini hadis dhaif tetap dijadikan ulama sebagai pijakan untuk ijma, konsensus. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika dalam Al-Quran dikatakan disuruh basuh itu waghsilu aydiyakum ilal marafiq, yang jadi masalah bagi ulama itu, bagi para ulama itu makna ila ini, apakah sampai kepada siku juga atau sebelum siku? Ini kan menunjukkan dari satu batas kepada batas berikutnya. Apakah tangan itu jika batas ini siku, seluruh ini yang mesti dibasuh, atau sebelum siku ini? Siku tak termasuk. Berasal dari perbedaan menanggapi makna daripada huruf ila. Maka sebagian ulama mengatakan ila ini maknanya ma'a, sehingga ketika dikatakan ma'a, yang dibasuh itu sekaligus dengan sikunya, bukan hanya sebelum siku, tapi sekaligus sikunya yang dibasuh. Itu perbedaan mereka dalam memahami ayat Quran, dalam mendefinitifkan yang mana satu makna yang diinginkan oleh Quran. Kok bisa beda? Karena Allah yang berfirman dan kita tidak tahu maksud Allah. Tugas kita cuma menggali yang mana satu kemungkinan maksud dari Allah yang dia ilmiah untuk disimpulkan. Sehingga dikajilah bagaimana ayat Quran yang lain menjelaskan, bagaimana hadis Nabi yang lain menjelaskan, bagaimana segi redaksi menurut pemahaman orang Arab, bagaimana dengan pemakaian dalam berkomunikasi yang umum, sehingga makna ini akan dipahami sesuai dengan makna yang sepatutnya dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka Bapak terkata Allah Subhanahu wa taala, perbedaan mereka pada menggunakan ila ini apa maksudnya. Baik, saya kira ini tidak terlalu runcing dan terlalu rumit untuk didiskusikan. Hanya perbedaan mereka apakah siku termasuk wajib dibasuh atau tidak. Kita mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama menjadikan siku bagian yang juga mesti dibasuh sama dengan anggota tangan yang lain.